Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa akan santarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini, buat kasih, kebaikan, dan kemurahan dalam kehidupan kami, buat nafas hidup yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara atas setiap kami ya Bapa, dan kami siap mendengar. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini renungan firman Tuhan diberikan tema Tutwuri Handayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Korintus 4 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh karena Injil yang kuberikan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku, yang kekasih, dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana di dalam setiap jemaat. Amin. Yang berbahagia ialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini belajar tentang sosok yang bernama Paulus. Kalau dalam falsafah Jawa kita pernah mendengar suatu ucapan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang artinya adalah kalau kita berada di depan, kita harus menjadi teladan. Kalau kita menjadi yang di tengah, adalah kita harus memberikan motivasi atau semangat. Kalau kita berada di belakang, kita harus mengikuti dan memberi dorongan kepada yang di tengah dan yang di depan. Dalam firman Tuhan pada hari ini, Paulus menggambarkan bahwa teladanilah aku, karena tidak ada banyak bapa di dalam Kristus, tetapi Paulus ini adalah menggambarkan seorang bapa rohani, seorang kakak rohani yang menjadi teladan bagi pengikut-pengikut Kristus yang lain. Paulus ini sangat mengerti filsafat dan juga sangat mengerti firman. Tetapi Paulus menggunakan filsafat untuk memberitakan Injil sebagai sarana supaya dia dapat masuk untuk memberitakan Injil pada segala bangsa di muka bumi. Paulus adalah sosok yang berpendidikan. Dia adalah memiliki gelar sarjana dan memiliki wawasan teologi yang hebat. Namun Paulus ini senantiasa bekerja di ladangnya Tuhan. Dia memberikan teladan yang baik kepada murid-murid Tuhan yang lain. Dia juga mendidik seorang yang taat, seorang yang setia, Timotius. Kalau dalam istilah ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, Timotius ini adalah yang tutwuri handayani, karena meskipun dia masih sangat muda, tetapi dia mendorong dalam pelayanan. Dia mengikuti apa yang menjadi jejak
bapak rohani atau kakak rohaninya, yaitu Paulus. Dengan keteladanan yang diberikan Paulus, maka Timotius ini hidup suci, hidup kudus, hidup benar, dan hidupnya adalah didedikasikan untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk anak-anak remaja, kami berpesan bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak muda haruslah mengikuti teladan bapak-bapak rohani kita, baik bapak pendeta ataupun bapak-bapak majelis atau pengajar-pengajar atau guru-guru sekolah minggu ataupun guru-guru yang lebih senior dibanding kita. Namun terlebih dari itu, kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita tidak hanya terjebak dalam filsafat-filsafat yang sifatnya duniawi, tetapi terlebih dari itu kita gunakan filsafat itu yang adalah hikmat manusia untuk kita dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu lebih tinggi derajatnya daripada hanya sekedar filsafat dari hikmat manusia. Karena firman Tuhan itu berasal dari hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pegangan hidup kita sebagai orang-orang percaya, seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus, yang dicontoh oleh Timotius. Maka dari itu, marilah kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup mencontoh keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan pemimpin yang mencakup 3 hal, yaitu engarso sung tulodo, eng madya manguntarso, tupuri handaya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya dapat menjadi bekal dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari ke depan, karena keteladanan dan memotivasi dan mendorong dan mengikuti adalah sifat-sifat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah ini menyegarkan hidup kami, biarlah ini Tuhan menyegarkan tulang-tulang kami. Ya Aba ya Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, rema di dalam hati kami, dan selanjutnya berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan mengikuti teladan daripada-Mu, mengikuti teladan dari Rasul Paulus, yaitu ketika kami di depan kami harus menjadi teladan, ketika kami di tengah-tengah kami harus memberikan motivasi dan semangat, dan ketika kami ada di belakang kami harus memberikan dorongan dan mengikuti apa yang menjadi perintah pimpinan kami. Terima kasih ya Bapak, banyak dosa yang terselip dalam pembicaraan hari ini. Anak-Mu mohon ampun di hadapan, demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan penjagaannya hingga hari-hari ke depan kita aman dan terlindungi. Tuhan memberkati.